walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kita lihat teman-teman pada lafal walaqad anzalna, pada lafal huruf dal yang dia berharakat sukun, ini wajib kita pantulkan. Kenapa? Karena dal memiliki salah satu sifat yang kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan, yang artinya ittirab, memantul getaran. Nah, di dalam memantulkannya itu pun jangan sampai menambahkan hamzah. Contoh, walaqad itu malah menambahkan hamzah. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah salah satunya tadi yaitu menambahkan hamzah. Yang kedua yaitu tidak memantulkan bacaan qalqalah ini. Nah, ini yang banyak terjadi. Walaqad anzalna. Sering terjadi yaitu di antara kita pembaca Al-Qur'an itu yang tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah tersendiri ini ada berapa? Ada 5 ya teman-teman. Salah satunya dal, ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Maka ketika memantulkannya ini mengalir saja. Walaqad ya, walaqad anzalna anza. Samarkan suara nunnya kepada huruf zai karena di sini ada bacaan ikhfa. Yaitu kita menyamarkan nunnya kepada huruf zal dan kepada makhraj daripada huruf zai. Makhraj zai itu sama sebagaimana sin dan shad ya. Shad, sin, zai itu sama lidahnya. Za, sa, so ya. Cuman yang membedakan adalah pangkal lidahnya. Maka azza, anzalna. Kemudian berlafal anzalna ilaika. Pada lafalna wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena ia merupakan bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Yang dimana mad ini terjadi apabila ada mad tabi'i, na awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada lain kata. Atau bisa kita singkat juga apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Nah, di sini huruf madnya adalah huruf alif, maka wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat menurut riwayatnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Walaqad anzalna ilaika ayat. Di sini kemudian melafal ayatin. Pelafal a yaitu ada bacaan mad badal berupa adanya hamzah yang bertemu dengan huruf alif, atau kita kenal dengan mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad alif, waw, dan ya. Ketika ada 3 kondisi ini maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Kemudian berlafal ayatim ba. Ini lupa sedikit kami menambahkan di sini sebenarnya ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan iklab. Iklab berasal dari kata aqlaba, yuklibu iklaban. Berasal dari kata juga qalbun ya, membalikkan. Maka di sini kita membalikkan bunyi suara nun kepada huruf mim. Awalnya ayatin, karena ada bertemu dengan ba diganti dengan mim suara nunnya. Maka ayatim tim. Kemudian bayyinat, tekan dia ya karena ya tasydid, bayyinat. Kemudian berhafal nat. Ini kalau kita lanjutkan kita jadikan mad tabi'i. Tapi ketika dia sukun, ketika dia kita berhentikan jadi mad arid disukun karena dia kita wakafkan dan taknya dimatikan kalau kita berhenti ya. Maka bayyinat, tanya dimatikan. Nah, ini kita namakan dengan mad arid disukun.
Tapi kalau kita lanjutkan bayyinatin wa ma yakfuru biha, masukkan tanwin yang di sini pada lafal tin ketemu waw karena dia ada bacaan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya memasukkan suara tanwinnya kepada huruf waw. Bayyinatin wa. Nah, seperti itu. Baru dilepas. Kemudian teman-teman pada lafal wa ma yakfuru biha, wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif, yakfuru biha pada lafal kaf. Di sini kaf memiliki dua sifat. Yang pertama, kaf banyak beberapa sifat. Salah satunya sifat yang harus kita pahami adalah sifat syiddahnya. Yang kedua sifat hamasnya. Syiddah itu artinya tertahan ya suara ak. Nah, berhenti kan kayak tertahan suara ak. Baru yang kedua ada hamasnya ak. Maka wa ma yakfuru biha. Nah, jangan dipantulkan kafnya. Bukan wa ma yakfuru biha, wa ma yakfuru. Nah, ini jadi huruf kaf nanti memantul. Kenapa? Karena kaf tidak boleh mantul. Wa ma yakfuru biha. Nah, seperti itu. Kemudian berlafal biha illal fasiqun. Lafal ha ini juga wajib kita panjangkan sepanjang berapa harakat? 4 harakat, karena ini sama sebagaimana walaqad anzalna, yaitu ada bacaan namanya kita namakan dengan mad jaiz munfasil ya teman-teman. Mad jaiz munfasil yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Itu di sini huruf alif. Kemudian illal fasiqun, alif lam. Ya, di sini illalnya tekan illa, bukan ilal fasiqun tapi illal. Lam yang kedua dibaca dengan jelas karena di sini ada alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Fa mad tabi'i 2 harakat, siqun mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika waqaf, yang dimana adanya sukun arid, yaitu pada lafal nun yang dimatikan menjadi sukun. Sebelumnya ada huruf mad. Nah, pada lafal ini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yang 4 harakat saja ya teman-teman. Baik, kita coba ulang lagi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Baik, kita perhatikan pada lafal awakullama, ma mad tabi'i fathah bertemu alif, sama fathah bertemu alif mad tabi'i, ahadu du adalah lafal mad tabi'i berupa dhammah bertemu waw. Dan di sini perhatikan teman-teman, ada alif yang dia ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini ya teman-teman. Apabila ada alif ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini, lingkaran kecil, itu dimaksudkan alifnya dianggap tidak ada. Jadi ini tidak menandakan dia lebih panjang lagi dengan adanya alif ya. Memang pada dasarnya mad tabi'i itu 2 harakat, bukan berarti kalau ada 2 itu menjadi panjang, tidak. Nah, maka dicukup 2 harakat. Maka di dalam bacaan mad tabi'i sendiri teman-teman harus kita perhatikan, jangan sampai mad tabi'i antara satu dengan yang lainnya itu beda bunyi, maksudnya beda panjang. Contoh awakullama ahadu, ini maknanya terlalu panjang, cukup ayunkan saja, naikkan saja 1 ayunan. Kemudian ahdan nabazahu, padahal fal ahda ha punya sifat namanya sifat hamas, jaroyan nafas ya, hamas. Nah, ini hamasnya juga lembut ya, harus kalau bisa ahda, dan dia punya sifat namanya rokhawah, mengalir suaranya. Ahdan nabazahu.
Kemudian pada lafal dan nabadahu ada fathatain atau kita kenal dengan istilah tanwin. Teman-teman, seringkali kami ulangi bahwasanya tanwin itu adalah bunyi nun yang dimatikan ya teman-teman, berarti bunyi n. Maka di sini awalnya bunyi n, ketemu dengan n yang selanjutnya nun, maka caranya masukkan nun yang pertama kepada nun yang kedua, maka diidghamkan, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Nah, kemudian ditahan dengan gunnah. Maka ahdan nabadhahu. Nah, seperti itu. Kemudian lafal hu ada mad silah qasrah ditandai dengan adanya ha dhamir, ha yang berbentuk seperti ini atau ha yang berbentuk seperti ini. Kedua-duanya sama, yaitu kita namakan dengan apa? Ha dhamir. Sebenarnya ini merujuk kepada bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ya teman-teman, itu ada namanya apa? Ha dhamir, ha yang menunjuk kepada ganti kata ganti dia satu orang untuk yang laki-laki, kata ganti yang muzakkar. Nah, maka di sini hunya kita panjangkan berapa harakat? 2 harakat karena dia mad silah qasrah saja. Kemudian fariqum minhum, pada fari kasrah bertemu ya, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat dan harus sama ya teman-teman. Ini hu dengan mad silah serta mad tabi'i awal tadi harus sama, tidak boleh dibedakan. Kemudian lafal fariqum minhum, pada lafal qum minhum, ini sama dengan ahdanna, yaitu di sini ada dhammatain atau tanwin bunyi n bertemu dengan huruf mim. Nah, ini berbeda. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, masukkan nunnya kepada huruf nun. Nah, masukkan nunnya kepada huruf mim atau tanwinnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyi suara mim. Jangan lagi fariqun minhum, tapi langsung mengasuk kepada mim. Fariqum. Kemudian langkah yang kedua, ditahan suara nya sepanjang 2 harakat karena disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Kita coba ulang. Fariqum seperti itu. Fariqum minhum, nun mati bertemu ha. Ini harus dijelaskan suara nun ya. Ini ada hukum tajwid berupa nun sukun dan tanwin, berupa bacaan kita namakan dengan izhar, yang artinya jelas. Apa yang dijelaskan? Yaitu menjelaskan suara nunnya tanpa ada embel-embel yang menahan. Maka fariqum minhum. Nah, kemudian kita waqaf pada lafal jim. Kita coba ulang sedikit. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Kemudian bal aktsaruhum la yu'minun. Pada lafal bal lam sifat bainiyahnya tidak terlalu alirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya, tapi dia tengah-tengah. Bal aktsaruhum. Pada lafal kaf sukun ini kita kembalikan kepada agar sempurna, jangan sampai dia memantul ya teman-teman. Banyak yang terjadi ketika melafalkan kaf itu mantul. Contoh bal aktsaruhum ini mantul, padahal tidak boleh. Kaf itu ada satu sifat namanya sifat syiddah. Ada 2 sifat. Yang pertama sifat syiddah dan sifat hamsnya. Yaitu syiddah mengalirnya suara. Mengalirnya tertahannya suara, sedangkan hams mengalirnya nafas. Maka langkah pertama adalah dalam melafalkan kaf dan ta, biasanya ini dia sifat syiddahnya dulu, tertahannya suara baru kasih hamsnya. Hams itu mengalirnya nafas. Bal aktsa. Kemudian hati-hati dalam melafalkan tha ya teman-teman, jangan sampai diganti dengan sin ya. Jangan dibaca bal aktsaruhum itu mantul tadi, tidak boleh, tapi bal aktsaruhum ya, tha jangan diganti dengan sin. Bagaimana menyempurnakan suara sa? Ujung lidah kita ya, kami ulangi, ujung lidah tempel dengan apa? Gigi seri bertemu dengan gigi seri atas, maka sa. Kemudian mim mati bertemu dengan lam,
maka dibaca dengan bacaan izhar syafawi, jelas suara mimnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. La mat tabi'i fathah bertemu alif. Yu'minun. Nah, hamzah itu punya dua sifat. Yang pertama dia sifat syiddah, yang kedua jaharnya. Maka syiddah itu tertahan tertahan suara, jahar tertahannya nafas kita. La yu'minun, dan tidak boleh menyeret ya ketika melafalkan hamzah. Nun kembali lagi kita dapati dengan bacaan kita namakan dengan mad arid lis-sukun, yaitu kita mensukunkan suara nun yang dimana pada dasarnya nun di sini adalah dia nun yang berharokat. Karena kita waqaf maka menjadi nun yang sukun. Nah, diistilahkan dengan sukun arid, bukan sukun asli. Maka berapa harokat untuk membaca yu'minun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari atas. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Alhamdulillah. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.